Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sehat dan bisa berkumpul pada pagi hari ini. Selawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Adi Mansah. Saya dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan di Indonesia. A. Perkembangan pusat pertumbuhan. Pemusatan aktivitas yang berlangsung terus-menerus memicu munculnya pusat pertumbuhan baru. Pusat pertumbuhan merupakan pusat titik temu dari banyaknya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh pusat-pusat pertumbuhan yaitu kawasan industri, kampus dan pusat pembelajaran. Pusat pertumbuhan akan memicu perkembangan permukiman, warung, dan layanan jasa lainnya. B. Perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan disesuaikan dengan kebutuhan penduduk. Seiring berjalannya waktu, aktivitas penduduk semakin meningkat, sehingga kebutuhan lahan juga meningkat. Perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi antar ruang membuka peluang terhadap ragam pekerjaan. Lapangan pekerjaan di pedesaan masih terkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya alam. Contoh, pengembangan daerah terjadi karena adanya potensi wisata alam. Kegiatan wisata berpotensi mendorong munculnya pusat pertumbuhan. 4. Perkembangan sarana dan prasarana. Interaksi antar ruang terjadi selama aktivitas penduduk masih berlangsung. Sarana dan prasarana yang baik akan memperlancar interaksi antar ruang. Contoh, jalan, jembatan, kendaraan, fasilitas umum, dan pusat-pusat perdagangan. Yang kelima, perubahan sosial dan budaya. Interaksi antar penduduk akan memunculkan rasa saling percaya, saling menjaga, dan saling menghormati. Interaksi sosial tidak sebatas satu daerah, tetapi antar daerah Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Saat ini internet sudah menjadi penghubung antar daerah. Jarak dan waktu bukan kendala. Kondisi ini akan membantu penyebaran informasi yang cepat dan akurat. Yang keenam, perubahan komposisi penduduk. Kuantitas penduduk dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Perubahan yang lain disebabkan adanya perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kondisi ini menyebabkan adanya konsentrasi penduduk di suatu daerah. Akibat daerah tersebut menjadi lebih kompleks karena banyak penduduk pendatang dengan latar belakang berbeda-beda. Yang ketujuh, perubahan ekonomi. A. Kebutuhan hidup ekonomi terpenuhi. B. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Yang C. Daya saing ekonomi meningkat. D. Masyarakat lebih konsumtif. 8. Peningkatan
kualitas penduduk. A. Keterampilan sumber daya manusia. Penduduk desa biasanya mengikuti kursus untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian agar mampu bersaing di dunia kerja. B. Daya saing sumber daya manusia meningkat. Makin tinggi kualitas SDM, makin tinggi daya mampu bersaing, merebutkan kesempatan kerja dengan SDM dari wilayah lain. C. Pola berpikir masyarakat lebih rasional. Perkembangan ilmu pengetahuan mampu mematahkan mitos-mitos dalam masyarakat. Arus informasi ini merupakan wujud interaksi antar ruang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.